Let's look guys. Kita sedang berada di jalur struktur patahan yang ditandai adanya garis sesar berbentuk kebencuran di sepanjang aliran sungai ini. Tentunya ada aktivitas tektonik pernah terjadi di masa lampau. Mungkin itu merupakan pengangkatan kerak bumi sehingga dari hamparan lautan menjadi suatu daratan seperti sekarang kita duduk. Lautan zaman dulu diindikasikan dari adanya bukit batu kapur reef yang ada di sepanjang 5 km perjalanan mau menuju ke tempat ini tadi. Pak, mengapa kalau laut kok sekarang tidak ini daratan? Dan apa yang menyebabkannya sehingga begini sekarang? Nah, good question. Itulah saya sebutkan tadi ada suatu pengangkatan secara tektonik sehingga menjadi hancurnya kerak bumi terbukti dengan tanda-tanda geologi seperti yang dapat dilihat sekarang. Kebencuran karena sesar, aliran sungai yang lurus menelusuri jalur hancur akibat sesar. Hal efek dari kegiatan alam itu semua sekarang kita dapatkan adanya tanda mineralisasi terbentuknya emas, perak, dan logam penikutnya. Nah sekarang kita masuk alur yang banyak bongkahan batu-batu boulder Krakal. Maka perhatikan dan carilah tanda-tanda yang bermakna bermanfaat. Observasilah dengan sangat teliti. Ingat lihat sekitaran dulu dan baru bergerak meneliti. Batuan adalah agregasi dari mineral. Sedang mineral sendiri adalah suatu benda alam bersifat senyawa kimia yang menyatu dan membentuk batuan. Dia telah mengalami proses secara alami. Ada 3 jenis batuan. 1 batuan beku, yaitu batuan yang langsung terbentuk dari pembekuan magma. 2 batuan sedimen, yaitu batuan yang terbentuk dari hasil proses sedimentasi, sortasi, kompaksi, dan desikasi. 3 ada batuan metamorf, yaitu batuan yang telah mengalami proses metamorfosa. Ini dapat berasal dari batuan beku maupun batuan sedimen. Dalam proses alam banyak kejadian yang alami dan secara khusus seperti misalnya batuan malihan. Istilah ini diperuntukkan pada batuan yang telah mengalami proses perubahan tekstur maupun strukturnya. Adik-adik itu lihat. Itu bukan sekedar batu biasa seperti di pinggir jalan tempat kamu nyari signal telepon. Tetapi ada sesuatu yang menarik, tekstur perhatikanlah. Mineralisasi tanpa pasti yang berwarna putih bertekstur kasar itu apa? Coba dia mati lebih dekat. Ya Pak, apakah bagus yang kita ambil tadi? Kalau begitu adakah emasnya di dalam batu itu? Batuan ini merupakan boulder dari suatu urat kuarsa di hulu sana. Urat kuarsa dan adularia yang berpori, bergaris, dan terbereksi dengan kemungkinan kadar emas sedang hingga tinggi. Adanya mineral emas, elektrum, argentit, dan logam dasar sulfida terdapat dalam jumlah kecil hingga sedang. Semuanya menunjukkan adanya mineralisasi yang terjadi di formasi di hulu aliran sungai ini. Sementara itu, sedang lainnya boulder itu kelihatannya suatu bagian dari batuan dinding merupakan batuan vulkanik intermediate hingga felsic. Jenis batuan ini memiliki kandungan sulfida total yang rendah dan kaya akan logam dasar. Melihat boulder uratnya saja sebesar itu, maka diperkirakan uratnya lebih dari 1 meter lebarnya. Tentu tidak mudah mencarinya nanti di hulu. Maka rela sambil lihat mati kiri kanan kita. Selain batuan granit dan kuarsilatit ada dasit dan geodasit perlahan tapi cermat ya adik-adik. Kuarsanya bandit crustiform ini, Pak. Dan macam ada pengisian pada garis kuarsanya. Apa ini bandit? Oh, Ini kuarsa ada, dan ini adularia ya. Oh ada native gold, kalau yang kuning itu pirit. Sedang yang putih itu kalsit, dicoba ngecas dengan HCl. Ada juga serisit dan banyak natifnya ini. Ya benar kamu, bagus teliti dan cermat. Sekarang mulai paham ya bahwa ini nanti akan kemana. Sistem apa insya Allah ada jebakan emas di hulu sana. low sulfidasian ya, Pak. Pastinya di thermal ini. Sok tahu. Lebih serius, yang kalian lihat ini adalah tufa vulkanik. Awalnya, dia itu hasil endapan dari letusan gunung api tua. Tapi perhatikan baik-baik. Sekarang sudah berubah teksturnya dan isi mineral baru. Mineral alunite dan dikait bercampur dengan silica. Menarik ini contoh batuan. Kamera kau siap ke tekstur batu, tanpa berpori dan bercampur warna mineral. Pak Gio, tunjuk bagian berwarna keunguan dan kehijauan, dia udah mengalami mineralisasi hidrotermal. Artinya, cairan panas dari dalam bumi udah masuk ke pori-pori si tufa ini, bawa mineral logam, ubah struktur aslinya. Penasaran, Pak? Jadi teksturnya berubah ya? Angguk, betul. Awalnya dia ringan, rapuh, berongga. Tapi sekarang, coba kamu pegang.
Mahasiswa sa pamamagan, terlihat berat. Berat, kan? Itu bukan karena kamu kurang olahraga. Tapi karena mineral logam, bisa kuarsa, pirit, atau malah sulfida, udah ganti sebagian isinya. Jadi ini bisa mengindikasikan adanya mineral berharga. Pak, matanya berbinar. Nah, itu dia. Bisa jadi. Tapi ingat, satu batu tidak cukup. Kita butuh pola, struktur, dan bukti geologi lain. Jangan langsung pasangkan tambahnya. Kawan-kawan, banyak pengetahuan yang kita dapat nih. Dan, kita akan lebih dulu lagi besok share galinya ya kan? Kalau begitu ajak lagi kawan-kawan lain biar merasakan bagaimana suasananya masuk kota Cerigali ya Pak? Bagaimana menurut kawan-kawan? Oke? Geologi itu bukan cuma tentang batu, tapi tentang cerita. Cerita juga tak hanya ditulis di drak bumi. Dan tugas kita membacanya dengan sabar.